Halo sahabat, ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi masih seputar tentang literasi. Dan masih saat ini saya kepingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman saya lagi di dunia jurnalistik ya. Oke, mungkin barangkali kita perlu juga apa ya istilahnya, punya koridor gitu ya, punya rambu-rambu tentang peliputan-peliputan yang seringkali dilakukan para jurnalis di lapangan yang eh, terkait dengan perempuan dan anak-anak gitu ya. Saya kepingin berbagi juga bahwa sangat penting sekali saat ini dipahami oleh para kawan-kawan jurnalis mengedepankan sisi etika ketika kita akan meliput yang terkait dengan anak-anak atau perempuan. Secara khusus adalah mereka menjadi korban, entah korban, mohon maaf, korban pemerkosaan, korban kekerasan dalam rumah tangga, atau apapun ya yang terkait dengan isu-isu anak dan perempuan yang terkait dengan sebuah kasus gitu ya. Jadi koridor yang selama ini kita pakai, kalau saya selama ini mencoba untuk uh, apa istilahnya, ikut menyelamatkan masa depan anak gitu ya, kira-kira ya. Karena anak adalah masa depan bangsa, dan mereka, dua subjek ini, perempuan dan anak, adalah subjek yang paling lemah sebetulnya. Mereka seringkali menjadi eh, apa kelas nomor dua gitu ya, ketika dalam sebuah kasus gitu ya. Nah, eh, wajib ya, kalau saya punya etik, aturan sendiri, aturan atau apa namanya, koridor, wajib untuk meliput anak-anak itu dilindungi dalam pemberitaan. Misalnya menggunakan inisial, misalnya inisial. Kemudian perempuan juga begitu. Eh, Jangan sampai kemudian kita eh, langsung menulis para tersangka perempuan, para tersangka anak, eh, yang di bawah umur gitu ya, itu langsung dengan identitas jelas, harus kita samarkan gitu ya. Nah, kemudian kedua yang tidak kalah penting adalah proses pengambilan gambar, foto atau video atau kamera gitu ya. Nah, seringkali kita lupa bahwa oh itu, misalnya kita hunting foto gitu ya, di pedesaan atau di mana, di kali gitu ya, ada anak-anak yang mohon maaf mandi gitu ya, mandi, eh, apa namanya, tanpa baju gitu ya, semuanya kan lucu gitu ya, lucu asik gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita mengambil dalam jarak dekat ya. Eh, Kalaupun itu mau mau kalian ambil dan itu menurut kalian adalah menarik, sebaiknya eh, anak-anak yang pakai, minimal pakai celana gitu ya, bukan tanpa busana sama sekali. Misalnya dari atas tebing kemudian mereka terjun ke air terjun gitu ya, kolam apa sih namanya, sungai gitu ya. Nah, itu bisa bisa kalian ambil kalau pakai celana. Tapi ada siasat juga sebetulnya, kita juga bisa mengambil siasat itu, harus di jarak jauh, di zoom out, bukan di zoom in ya. Kalau kalian mau mengambil itu juga wajib, misalnya juga dari arah belakang. Kalau memang tidak bisa, angle-nya tidak bisa untuk harus kita ambil ya, foto itu harus kita ambil atau gambarnya harus kita ambil, bisa diambil dari jarak dari arah belakang. Tapi itu pun harus jarak jauh, tidak bisa, tidak boleh, harus jarak tidak boleh jarak dekat. Mengapa teman-teman ya, mengapa? Karena begini, Indonesia salah satu negara yang ikut meratifikasi eh, Konvensi Hak Anak Internasional, KHA, Konvensi Hak Anak Internasional. Nah, di situ ada rambu-rambu peliputan media sebetulnya. Salah satunya adalah menghindari menghindari kelompok-kelompok orang jahat yang mengalami orientasi seksual seperti pedofilia. Nah, kita nggak sadar,
mereka yang para perilaku disorientasi seksual itu uh, mungkin barangkali punya niatan setelah melihat foto atau gambar kita. Nah, itu sebetulnya harus kita hindari. Kita harus melindungi masa depan anak-anak. Kemudian juga saya pernah ya meliput sebuah kasus. Saya ingat ada 2 yang terkesan waktu itu. Ada seorang anak yang mohon maaf, dia waktu itu bunuh diri gitu ya, anak usia SD karena masalah sepele gitu ya, kecewa oleh orang tuanya tidak dibelikan HP atau hadiah begitu kira-kira. Kemudian dia kecewa dan dia kemudian bunuh diri. Nah, itu ada beberapa media massa yang ceroboh ya, itu alamat ditulis lengkap, nama ditulis lengkap. Itu sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian saya juga pernah menemui juga kasus pernikahan dini di sebuah desa di Kecamatan Selo, Boyolali. Di situ juga kamera televisi itu langsung men-close up wajah si anak itu, dan ini juga saya kira tidak etis gitu ya, tidak etis untuk kita lakukan. Si anak itu langsung kemudian merasa ketakutan dengan jurnalis itu dan dia menangis. Ini nggak begitu, jangan ditiru ya. Hal-hal seperti itu tidak boleh istilahnya tidak boleh kita lakukan. Nah, tadi anak, kemudian perempuan itu juga salah satu subjek yang harus kita lindungi. Sekalipun misalnya mohon maaf dia PSK gitu ya, dia ditangkap aparat Satpol PP atau kepolisian kemudian gitu ya. Nah, kita nggak boleh mengambil wajahnya itu dari jarak dekat secara jelas. Harus kita lakukan mungkin dari belakang atau dari samping, asal dia diminta untuk menutupi wajahnya, asal jangan sampai kelihatan wajahnya. Kemudian penulisan nama juga semestinya juga harus inisial ya, tidak boleh jelas. Nah, ini teman-teman yang kadang-kadang seringkali lupa, kawan-kawan jurnalis itu, mohon maaf, mereka saking semangatnya kemudian lupa koridor-koridor dan etika-etika ini. Ini seharusnya memang harus kita pahami secara benar bahwa tentang peliputan berita itu antara sumber anak-anak dan perempuan itu harus kita lindungi. Nah, itu sedikit pengalaman yang ingin saya bagikan ke teman-teman supaya kita punya frame ya dalam bekerja, kita punya koridor, kita punya bingkai sedikit idealis ya, supaya kita juga sebagai jurnalis itu juga ikut membantu masa depan anak-anak dan melindungi kelompok yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak. Baik teman-teman, kira-kira begitu yang ingin saya bagikan kawan-kawan. Bila video ini dirasa bermanfaat, silakan share, subscribe, like, dan komen. Juga saya tunggu tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa. Salam literasi.